Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wulandari. Saya Rahmawida. Saya Raka Septianda. Saya Vivi Putasari. Di sini kami akan membahas video pembelajaran. Sebelumnya, jangan lupa klik tombol like, Komen, Share. Dan subscribe. Nah, langsung saja kita masuk ke video pembelajarannya. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, nilai dari 2 dikali 9 log 24 dikurang 9 log 144 per 3 log 2 adalah... Nah, sebelum kita membahas soal tadi, kita bahas materinya terlebih dahulu. Logaritma adalah suatu operasi inverse atau operasi kebalikan dari perpangkatan, yaitu mencari nilai yang menjadi pangkat dari suatu bilangan. Jika diketahui suatu perpangkatan A pangkat C sama dengan B, maka bentuk tersebut dapat dituliskan dalam bentuk logaritma menjadi A log B sama dengan C dengan A besar 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, untuk keterangannya, A sama dengan basis logaritma, B bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau numerus, C besar pangkat atau nilai logaritma. Nah, selanjutnya kita membahas tentang sifat-sifat logaritma. Yang pertama, A log 1 sama dengan 0, yang kedua, A log A sama dengan 1, yang ketiga, A log B ditambah A log C sama dengan A log BC, nilai basis A harus sama. Yang keempat, A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C, nilai basis A harus sama. Yang kelima, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Yang keenam, A log B sama dengan C log B per C log A, nilai basis C harus sama. C besar 0, C tidak sama dengan 1. Yang ketujuh, A log B sama dengan 1 per B log A. Yang kedelapan, A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M A log B. Nilai N tidak sama dengan 0. Yang kesembilan, A pangkat A log B sama dengan B. Setelah membahas materinya tadi, kita lanjut membahas contoh soal yang pertama. Nilai dari 2 kali 9 log 24 dikurang 9 log 144 per 3 log 2 adalah, kita jawab 2 kali 9 log 24 dikurang 9 log 144 per 3 log 2. Kita dapat menggunakan sifat yang pertama yaitu A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M A log B. Sifat tadi dapat juga ditulis sebagai berikut, N per M A log B sama dengan A pangkat M log B pangkat N. 2 itu sama juga dengan 2 per 1. Nah, 2 itu N, 1 di bawah tadi M. 9 itu A, B-nya 24. Maka jadinya 9 pangkat 1 log 24 pangkat 2 dikurang 9 log 144 per 3 log 2. 9 pangkat 1 9 log 24 pangkat 2 574 dikurang 9 log 144 per 3 log 2. Nah, kita untuk meneruskan selanjutnya kita dapat menggunakan sifat kedua yaitu A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. 9 itu sebagai A, B-nya 574, dan C-nya 144. Maka jadinya 9 log 574 per 144 per 3 log 2. 9 log 574 per 144 sama dengan 9 log 4 per 3 log 2. 9 tadi kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 2, log 4 jadi kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2 per 3 log 2. Lanjut kita menggunakan sifat ketiga yaitu A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M A log B. 3 sebagai A, 2 sebagai M, log 2 sebagai B, 2 sebagai N per 3 log 2. Maka dapatlah 2 per 2, 3 log 2 per 3 log 2. Kita coret, habis, jadi tinggal 2 per 2 sama dengan 1.
Masuk ke contoh soal yang kedua, diketahui 3 bilangan X, Y, dan Z, rata-rata dari ketiga bilangan tersebut adalah 80. Bilangan kedua ditambah 20 sama dengan jumlah bilangan lain, bilangan ketiga sama dengan jumlah bilangan yang lain dikurangi 60. Maka jumlah bilangan terbesar dan terkecil adalah. Sebelum kita menjawab contoh soal tadi, kita membahas materinya terlebih dahulu. SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel adalah sebuah persamaan matematika yang meliputi 3 persamaan linear yang masing-masing dari persamaan yang bervariabel 3. Bentuk umum dari SPLTV AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Keterangannya A, B, C sama dengan koefisien, X, Y, Z sama dengan variabel, D konstanta. Contoh persamaan. 7X ditambah 3Y dikurang 5Z sama dengan 9. Di mana A sama dengan 7, B sama dengan 3, C sama dengan min 5, D atau hasil sama dengan 9. Metode gabungan. Penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode gabungan atau campuran merupakan cara penyelesaian dengan menggabungkan dua metode sekaligus, yakni metode eliminasi dan metode substitusi. Langkah-langkah menyelesaikan SPLTV menggunakan metode gabungan. Yang pertama, tentukan variabel mana yang akan kita eliminasi terlebih dahulu. Untuk mempermudah, lihat variabel yang paling sederhana. Yang kedua, eliminasi variabel pertama. Misal Z dengan mematangkan dua persamaan dari ketiga persamaan sehingga diperoleh SPLTV. Yang ketiga, dari SPLTV eliminasi lagi sehingga diperoleh nilai dari salah satu variabel, misal X. Yang keempat, dari nilai variabel yang telah ada, misal X, substitusikan ke persamaan sebelumnya SPLTV untuk memperoleh nilai variabel yang lainnya, misal Y. Yang kelima, tentukan nilai variabel ketiga yaitu Z berdasarkan nilai X dan Y telah diperoleh. Kita akan menjawab contoh soal yang nomor 2 tadi. Diketahui 3 bilangan X, Y, dan Z rata-rata dari ketiga bilangan tersebut adalah 80. Bilangan kedua ditambah 20 sama dengan jumlah bilangan lain. Bilangan ketiga sama dengan jumlah bilangan yang lain dikurangi 60. Maka jumlah bilangan terbesar dan terkecil adalah, kita masuk ke pembahasan. Rata-rata sama dengan 80, X ditambah Y ditambah Z per 3 sama dengan 80, kita kali silangkan. Dapatlah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 240 persamaan pertama. Nah, selanjutnya kita mencari persamaan kedua. Sesuai yang di soal, bilangan kedua ditambah 20 sama dengan jumlah bilangan lain. Nah, berarti Y ditambah 20 sama dengan X ditambah Z. Karena dipindahkan, maka tandanya berubah. X dikurang Y ditambah Z sama dengan 20 persamaan kedua. Nah, persamaan ketiga kita cari sesuai yang di soal tadi. Bilangan ketiga sama dengan jumlah bilangan yang lain dikurangi 60. Maka Z sama dengan X ditambah Y dikurang 60, pindah ruaskan, maka tandanya akan berubah. X ditambah Y dikurang Z sama dengan 60, persamaan 3. Nah, langkah pertama kita akan mengeliminasi persamaan pertama dan kedua. Nah, persamaan pertama, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 240, persamaan kedua, X dikurang Y ditambah Z sama dengan 20, kita kurangkan. X dikurang X habis, Y dikurang min Y, dapatlah 2Y, Z dikurang Z habis, 240 dikurang 20, 220. Nah, dapatlah Y-nya sama dengan 110. Langkah kedua, kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan 3. Persamaan 1, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 240. Persamaan ketiga, X ditambah Y dikurang Z sama dengan 60. X dikurang X habis, Y dikurang Y habis, Z dikurang min Z, dapatlah 2Z.
240 dikurang 60 dapatlah 180. Nah, dapatlah hasil Z-nya sama dengan 90. Selanjutnya kita substitusikan nilai Y sama dengan 110 dan Z sama dengan 90 ke persamaan 1. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 240. X ditambah 110 ditambah 90 sama dengan 240. X ditambah 200 sama dengan 240. X sama dengan 240 dikurang 200, dapatlah hasilnya X sama dengan 40. Jadi, nilai yang terbesar sama dengan Y sama dengan 100 dan yang terkecil X sama dengan 40. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Luas daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 dan Y sama dengan 4X dikurang 3 adalah. Nah, sebelum kita menjawab, kita membahas materinya terlebih dahulu. Integral dapat didefinisikan sebagai kebalikan dari suatu turunan fungsi. Cara menghitung luas daerah menggunakan integral. Yang pertama, luas daerah dibatasi satu kurva pada sumbu X. Luas daerah di atas sumbu X. Luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan Fx, sumbu X garis X sama dengan A dan X sama dengan B dengan Fx besar sama dengan 0 pada titik A, B adalah luas sama dengan integral B sampai A, Fx dikali dx. Berikut gambarnya. Selanjutnya, luas daerah di bawah sumbu X. Luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan Fx. Sumbu X garis X sama dengan A dan X sama dengan B dengan Fx besar kecil sama dengan 0 pada titik AB adalah luas sama dengan min integral B sampai dengan A Fx dikali dx. Berikut gambarnya. Nah, catatannya, kenapa luas daerah di bawah sumbu X diberi tanda negatif? Karena nilai fungsi di bawah sumbu X negatif pada hal luasan suatu daerah selalu bernilai positif, sehingga diberi atau dikalikan negatif agar bernilai positif. Yang kedua, luas daerah dibatasi dua kurva pada sumbu X. Luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan Fx, Y sama dengan Gx, garis X sama dengan A, dan X sama dengan B dengan Fx besar sama dengan Gx pada titik AB adalah L sama dengan integral B sampai A, Fx dikurang Gx dikali dx. Berikut gambarnya. Yang ketiga, luas daerah dibatasi satu kurva pada sumbu Y. Rumus dan cara menghitung luas daerah dengan batas ada di sumbu Y sama dengan cara menghitung luas daerah dengan batas ada di sumbu X. Hanya saja fungsinya harus diubah menjadi X sama dengan Fy. 4. Cara menggambar persamaan linier. Langkah pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X. Langkah kedua, tentukan titik potong dengan sumbu Y. Langkah ketiga, tarik kedua titik koordinat yang diperoleh pada sumbu X dan Y sehingga membentuk garis lurus. Kita membahas materinya tadi, kita akan menjawab soal dari soal nomor 3. Luas daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 dan Y sama dengan 4X dikurang 3 adalah pembahasan. Untuk Y sama dengan X pangkat 2, kita mencari titik bantunya. X, jika X-nya min 2, maka Y-nya 4. Jika X-nya min 1, maka Y-nya 1. Jika X-nya 0, maka Y-nya 0. Jika X-nya 1, maka Y-nya 1. Jika X-nya 2, maka Y-nya 4. Berikut gambarnya. Untuk Y sama dengan 4X dikurang 3, berikut titik bantunya. Jika X min 1, maka Y-nya min 7. Jika X-nya 0, maka Y-nya min 3. Jika X-nya 1, maka Y-nya 1. Jika X-nya 2, maka Y-nya 5.
Berikut gambarnya. Menentukan titik potong kedua persamaan. Persamaan yang pertama, Y sama dengan X pangkat 2. Persamaan yang kedua, Y sama dengan 4X dikurang 3. Lalu kita gabungkan X pangkat 2 sama dengan 4X dikurang 3. Kita pindah ruaskan X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0. Kita faktorisasikan menjadi X dikurang 1 dikali X dikurang 3 sama dengan 0. Untuk X pertama sama dengan 1, untuk X kedua sama dengan 3. Gabung grafik kedua persamaan. Nah, berikut gambar gabungan grafiknya. Luas sama dengan integral 3 sampai 1 4x dikurang 3 dikurang x pangkat 2 dx. Min x pangkat 2 kita pindahkan ke depan menjadi integral 3 sampai 1 min x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 3 dx. Lalu kita integralkan luas sama dengan 1 per 2 tambah 1 min x pangkat 2 tambah 1 tambah 4 per 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 dikurang 3X batas 3 sampai 1. Luas sama dengan 1 per 2 tambah 1 3 min X 2 tambah 1 3 ditambah 4 per 1 tambah 1 sama dengan 2 4 per 2 sama dengan 2 X 1 tambah 1 2 kurang 3X batas 3 sampai 1. Luas sama dengan kita ubah X menjadi 3. 1 per 3 dikali min 3 pangkat 3 ditambah 2 dikali 3 pangkat 2 dikurang 3 dikali 3. Selanjutnya kita ubah X menjadi 1. 1 per 3 dikali min 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali 1 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1. Luas sama dengan 1 per 3 min 3 dikali 3 sama dengan min 27 ditambah 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 9 dikurang 3 kali 3 sama dengan 9. 1 per 3 dikali min 1 pangkat 3 sama dengan min 1 ditambah 2 dikali 1 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1, 3. 1 dikali min 27 dibagi 3 min 9. 2 dikali 9, 18. Dikurang 9. Dikurang 1 per 3 dikali min 1 per 3. Ditambah 2 dikurang 3. Min 9 ditambah 18 dikurang 9 sama dengan 0 dikurang min 1 per 3 ditambah 2 dikurang 3 min 1. Luas sama dengan 0 dikurang min 1 per 3 ditambah min 1 sama dengan min 4 per 3. 0 dikurang min 4 per 3 sama dengan 4 per 3. Jadi luas daerah tersebut adalah 4 per 3. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.